sudah balik gitu. Risanya nggak ngejawab tuh, tapi dia tidur di situ kan. Terus enggak, dia nggak ngejawab apa. Aku tidur dong di samping kan, tidur sambil mainan handphone kayak gitu. Nggak lama Risa ngetok pintu. Yes kata dia, yes. Lah kan Risa ada di situ, tapi itu suara si Risa ngetok pintu kan. Astagfirullahaladzim, pas banget emang nggak ada Risa di situ. Enggak, yes, itu roomnya nggak dipakai. Ada buka, ada pak. Datanglah ke room itu. Pas ke room itu tuh dikunci Bang Ale room. Dikunci lah, tapi aku buka kok. Ada orang di situ. Dia mesen kok, dia order ini gitu kan ya. Tapi pas datang ke sana itu dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling ganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. What? Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku ganteng selain saya, dipastikan itu adalah hoax. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber, follower, dan penonton dimanapun berada yang sudah mensupport dan mendukung channel Jejak Backpacker yang sudah berjalan hingga saat ini. Assalamualaikum Kak Yesi, ketemu lagi kita. Kak Yesi. Kemarin tempo lalu ya, udah beberapa bulan lalu Kak Yesi ini pernah bercerita tentang leak Bali. Nah sekarang pastinya Kak Yesi ini akan menceritakan yang lebih greget lagi nih pengalaman mistisnya. Oke Kak Yesi, bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya Kak. Ya, jadi cerita ini tuh cerita yang aku alamin di tahun 2014. Oke. Ya, jadi cerita ini tuh tentang pengalaman kerja aku dulu waktu aku dipindahin ke Balikpapan. Ya, jadi di tempat kerja aku yang di Balikpapan itu banyak banget gangguan-gangguan ya mistis yang aku alamin sama temen-temen. Jadi kita semua tuh ngalamin gangguan itu karena di mall tersebut itu baru ada tragedi kebakaran. Oke, disimpan dulu ceritanya kayak sih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang mistis, yang horor, yang ceritanya mau diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 123 456 83. Sesaat lagi Kak Yesi akan menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum itu saksikan dulu OMG yang satu ini. Oke Kak Yesi, langsung aja kali Kak Yesi ya buat cerita. Udah siap nih ceritanya? Insya Allah siap. Oke, silakan Kak Yesi. Ya, jadi kejadian ini tuh tahun 2014 ya kan Bang Ale. Nah, aku tuh kerja di salah satu karaoke terbesar di, ya bisa dibilang di Jakarta lah. Dia jadi punya beberapa cabang gitu loh, yang ada di seluruh Indonesia waktu itu. Nah kebetulan kantor pusatnya itu, maksudnya tempat kerja pusatnya itu ada di daerah Jakarta Selatan itu. Nah aku kerja di situ. Nah saat itu aku kerja sebagai kasir. Karena waktu itu di Balikpapan baru buka cabang dan kasir yang ada di Balikpapan itu
cuti melahirkan. Nah pihak dari tempat kerja aku tuh ngambil kasir yang ada di pusat. Karena waktu itu di pusat itu kasirnya lebih dari 5 orang gitu loh. Jadi dia ngambil satu untuk dikirim ke Balikpapan. Nah waktu itu sebenarnya yang dikirim ke Balikpapan itu senior aku, namanya Karya. Tapi karena Karya itu udah punya suami waktu itu, jadi dia nggak dapet izin nih. Kan harus ada tanda tangan dari suami ya, persetujuan kalau dia mau dipindahin ke Balikpapan. Saat itu Karya nggak di ACC sama suaminya buat pindah. Singkat cerita, akhirnya aku nih yang dipindahin ke Balikpapan waktu itu. Sebenarnya sih awalnya juga nggak mau ya, mikir dulu gitu loh Bang Ale, karena Balikpapan gitu kan, Kalimantan gitu. Tapi ya karena profesional kerja waktu itu, jadi oke lah, siap mau dipindahin ke sana. Singkat cerita, 1 minggu kemudian nih, dari semua surat menyurat udah diurus, akhirnya aku pergi tuh ke Balikpapan bareng sama manajer aku, namanya Mbak Dian. Gitu. Aku pergi ke Balikpapan itu jam berapa ya? Malam deh, jam 7 dari sini. Jam 7 malaman dari sini sampai ke sana sekitar jam 9, setengah 10-an sampai ke Balikpapan. Nah di bandara Balikpapan itu udah dijemput nih sama supir dari kantor, dari tempat kerja ya kan. Singkat cerita aku sampai di tempat kerja aku nih. Nah sedikit aku kasih gambaran ya tempat kerja aku yang ada di Balikpapan. Jadi tempat kerja karaoke aku ini ada di satu mall yang lumayan gede di pusat kotanya Balikpapan waktu itu, di salah satu mall yang ada di lantai 5. Jadi tempat karaoke aku tuh kayak nyewa 1 floor untuk karaoke itu gitu loh. Jadi di mall itu ada lantai 1, 2, 3, 4, terus ditutup tuh dari dalam. Langsung di atasnya itu untuk karaoke tersebut gitu loh. Nah akses untuk menuju ke karaoke tersebut itu nggak bisa dari dalam mall. Dari dalam mall itu nggak bisa. Jadi kan kalau Bang Ale tahu parkiran mobil itu biasanya di basement B1, B2, B3 gitu lah, ke bawah ya. Kalau ini tuh model mallnya bukan yang kayak gitu. Model parkirannya tuh yang setiap lantai ada parkiran mobil ya. Oh ya. Kita kan yang dia muter gitu, yang di setiap lantai ada. Jadi aksesnya itu langsung dari tempat parkir di lantai 5 untuk masuk ke dalam karaoke tersebut. Ya, nah untuk pejalan kaki sama naik motor itu dari bawah, dari lantai 1. Di situ ada lift yang langsung ke lantai 5. Jadi nggak masuk ke dalam mall aksesnya. Tuh ya, kebaca. Nah, modelnya itu kayak ada pintu utama khusus tamu dan pintu khusus karyawan. Waktu itu. Nah, karena waktu itu aku diarahin ke pintu karyawan, jadi pintu karyawan itu kita lewat kitchen. Kita lewat kitchen yang model kitchennya itu kan kalau mall itu ada kayak tiang-tiang apa sih namanya, kayak saluran-saluran apa gitu yang nggak di plafon, yang kayak gitu AC gitu ya. Iya, pokoknya di atas itu kayak nggak ada plafonnya gitu, kayak ada pipa-pipa gede gitu loh. Jadi kayak masuk ke dalam lorong, sebelah kirinya kitchen. Nah masuk, terus itu lorongnya lumayan gelap tuh, jadi kita kayak masuk lewat pintu belakang banget gitu loh. Lorong gelap, sebelah kiri itu kitchen, di sebelah kanan ada pintu modal kerjanya. Nah di sebelah kanan pintu itu tempat kayak gudang gitu deh, sebelah kanannya gudang untuk nggak ngerti itu gudang apa. Baru tuh ada pintu besar yang menuju ke lorong-lorong karaoke gitu loh. Jadi intinya karaoke-nya ini ada di dalam mall gitu loh, bukan di luar mall. Nah dari lorong-lorong karaoke gitu banyak deh pokoknya lorongnya. Nah dari situ tuh di samping resepsionis itu di tembok sebenarnya itu pintu yang dikamuflase gitu loh. Ya sebenarnya itu pintu yang dikamuflase. Jadi di dalamnya itu adalah mes. Di dalamnya itu mes. Yang mesnya sih bagus sih Bang Ale, mesnya bagus, kayak lorong hotel gitu loh, bagus. Intinya mesnya bagus, dia bukan mes serem banget gitu loh. Jadi awal aku masuk itu sebenarnya kayak oke, bagus kok ini, nggak ada perasaan yang gimana gitu kan. Sampai akhirnya pembagian kamar kan, oke kamu sama ini gitu kan.
Pas aku masuk ke dalam kamar, emang hawanya tuh agak beda Bang Ale. Kayak dari luarnya bagus nih, dari luar lumayan bagus kan, kelihatannya kayak ya tempat-tempat lumayan elit gitu. Tapi pas buka kamarnya itu kayak ranjang susun gitu loh. Modelnya ranjang susun, terus hawanya beda aja. Walaupun bagus tapi hawanya beda banget tuh. Cuman di situ sempet nggak mau mikir macam-macam dulu, langsung istirahat karena besokannya baru mulai kerja kan. Nah di hari pertama aku kerja itu kan aku nggak tahu nih, belum tahu sama situasi atau sistem yang ada di dalam lingkup kerjaan nih. Ya kan, waktu itu aku satu kamar sama si Risa berdua, jadi dalam satu kamar berdua. Nah Risa ini kebetulan juga dia anak baru di situ. Cuman dia anak baru dari Balikpapan, aku baru karena aku dari Jakarta kan. Pindahin ke Balikpapan. Kita berdua. Nah waktu itu kita close kerja itu sekitar jam setengah tiga pagi. Ya. Close. Nah kan di bawah mall itu nggak jauh itu pasar. Rencananya aku sama si Risa itu mau kayak, ayo kita belanja sayur gitu, buat kita stok di kulkas biar kita masak, biar hemat gitu loh maksudnya kan. Yaudah ayo. Kebetulan aku sama Risa tuh nggak tahu sama situasi kalau closing di luar itu kayak apa kan. Begitu kita buka pintu mes, itu ngeblank gelap yang bener-bener nggak ada apa-apa. Bayangin kan di dalam mall itu nggak ada ventilasi apa-apa ya, cahaya atau apa, dan itu tuh bener-bener gelap. Ternyata sistem di sana itu kalau udah closing itu dimatiin semua lampu. Sedangkan dari mes kita menuju keluar itu lumayan jauh jarak, kayak kita harus ngelewatin beberapa lorong dulu, bahkan kita harus ngelewatin kitchen loh untuk nyampe keluar. Ya itu bayangin ya kan, dan itu bener-bener gelap ngeblank, kita nggak tahu tempat saklar dan yang lain-lain karena kita baru kan. Dan ternyata jam 7 pagi itu baru ada OB yang shift pagi yang nyalain lampu. Ya kan, tapi dengan PD-nya nih aku sama Risa kayak, udah lo udah pagi, udah 2:30 juga gitu loh, toh di depan ada satpam, kita mikirnya. Akhirnya dengan sok-sok berani aku sama Risa itu ngelewatin lorong cuman pakai senter handphone, aku sama Risa. Dan itu bener-bener gelap banget, gelap sama sekali, nggak ada cahaya lampu atau cahaya yang nerangin sedikit tuh nggak ada, bener-bener gelap banget. Jadi bener-bener dari senter lampu doang, senter handphone doang kan. Jalan awalnya tuh sebenarnya udah kayak deg-degan gitu, cuman coba kayak nggak usah takut, toh cuman berdua doang nih. Kalau salah satu ada yang takutnya pada lari dua-duanya kan. Akhirnya pas kita keluar, pintu mes ketutup, itu tambah gelap lagi, tambah belum sempat berhenti kayak mundur maju. Kata Risa, udahlah ayo, ada satpam kok di depan, kata dia. Yaudah ayo Risa, kita gandeng set. Dan pinternya kita berdua, kita lupa lorong kemana yang ke jalan keluar, karena kan disitu ada lorong ke kiri, ke kanan, lurus, lorong ke satu, lorong kedua, ya kan. Risa, ini kemana Risa? Nggak tahu, kata dia, kemana. Itu dengan jantung yang udah deg dan kayaknya mau balik lagi juga udah nggak mungkin. Kita jalan pas lagi ngelewatin lorong itu ada yang bukan teriakin sih, kayak ada yang di salah satu room. Di situ aku mikirnya kayak, apa aku doang yang denger? Ya kan, di situ cuman oke, Risa cepetan, aku coba buat kayak gitu. Nah nggak tahu kenapa Risa bilang gini, yes, ayo lari, kata dia gitu, ayo lari kemana? Pokoknya kita udah lari, nggak tahu mau ke kiri ke kanan, nanti kita lari, dia ikutin jalur. Risa kenapa? Nggak, udah lari, kata dia, lari. Sampai akhirnya kita teriak, karena kita udah nggak tahu jalan kan. Tolong, kita udah teriak deh gitu loh, karena ternyata Risa juga dengar suara geraman itu. Gitu, jadi bukan aku doang, Risa juga dengar. Risa teriak, aku teriak, tolong, pakai teriak deh, karena kita nggak tahu jalan kan. Nggak lama dari situ ada satpam datang dari luar. Kenapa neng, kata gitu. Bapak tolong. Sempat ragu sih aku kayak, ini bener gak sih, ini bener kan? Terus katanya, ayo lewat sini, dia bawa senter gitu kan. Lewat sini, kata dia. Dituntun dia sama dia, lewat sini, sampai akhirnya di tempat satpam. Di tempat satpam itu dikasih air sama dia. Dibilang, kenapa? Enggak apa, tadi denger kayak gini. Emang baru ya, kata dia. Iya, kita baru gini. Makanya kalau misalkan mau keluar nunggu jam 7 aja, kata dia gitu. Emang kenapa Pak? Iya, kalau di jam 7 udah terang, karena udah dinyalain dari saklar pusat
gitu, bukan saklar pusat sih, apa sih namanya ya, pokoknya intinya udah dinyalain sama OB gitu loh, udah ada OB di situ jam 7 pagi. Kalau misalkan mau keluar jam segitu, kalau emang nggak tahu tempat keluar jangan keluar, kata dia kan. Oh jadi salah ya Pak? Nggak salah sih, cuman ya jadinya kayak gini, kata dia gitu kan. Emang dari mana? Intinya dia nanya, bukan dari sini asli ya, kata dia. Ya Pak bukan, itu kejadian pertama tuh, tapi lumayan kayak itu tempat gelap, terus di salah satu room tuh gitu kan. Akhirnya sama Risa belanja sayur, kelar belanja sayur, kita nggak berani nih naik dulu ke atas sampai jam 7. Berarti di bawah aja itu. Kita di bawah, padahal kita belanja sebentar loh, nggak lama, sekitar jam 4:30 udah selesai. Tapi kita nggak berani masuk ke dalam, minta anterin satpam juga, satpam bilang nanti aja nunggu OB, kata dia kan, soalnya nggak ada yang jaga di depan alasannya. Ya udah, kita itu di depan di tempat satpam itu kita ngobrol sampai jam 7 pagi. Bayangin, sampai jam 7 pagi OB datang baru tuh. Ternyata benar, begitu OB datang memang lorong itu jadi nggak terang banget, tapi seenggaknya ada lampu yang kelihatan lah, lorong 1, 2 sama jalannya kelihatan gitu loh, nggak yang gelap banget gitu kan. Oh yaudah, berarti besok nih kita jam 7 aja nih kan, mulai kita tahu. Udah selesai. Di hari ke-3 apa ke-berapa, kita kan masak biasanya pagi. Jadi dapur kita itu kayak ini kiri kanan deretan kamar. Nah di sebelah kanan itu ada tempat buat cuci baju sama jemurin, di sampingnya itu ada dapur. Nah di samping dapur ada tangga menuju ke atas kayak rooftop gitu loh. Tapi sebelum menuju ke rooftop itu gudang nyimpan barang-barang gitu deh. Jadi pas banget di sampingnya dapur, ini dapur nih ya kan, di sampingnya itu tangga langsung ke atas gitu, tangga buat ke rooftop gitu loh dapurnya kan. Nah waktu itu aku, Risa sama 2 temen yang di kamar samping masak ceritanya nih. Kita kayak yuk masak yuk buat pagi, biar pagi nggak kelaparan dan lain sebagainya lah, biar nggak usah keluar gitu loh. Yaudah yuk kita masak nih, padahal kita berempat loh masak. Itu rame kan, itu sekitar jam 12 sampai setengah 1. Itu padahal karaoke masih aktif loh, cuman kita off waktu itu, kita lagi libur. Kita libur. Itu aktif, tapi kan ke mes itu nggak kedengeran suara-suara karena kedap kan. Kedap, benar. Nggak kedengeran sama sekali. Jadi intinya sebenarnya karaoke itu beroperasional dia. Maksudnya rame dong otomatis kan. Yaudah kita ke dapur sekitar jam 12 malam. Kita masak nih. Kita masak biasa aja boleh bareng. Nah kebetulan aku diri di tembok yang sampingnya tangga. Ya kan. Nah nggak lama dari teman aku masak itu kita semua berempat itu dengar suara orang turun dari tangga. Tek, kayak pakai sepatu pantopel gitu loh. Ini tangganya kayak tangga monyet gitu? Enggak, bukan tangga biasa. Tangga biasa, enggak tangga monyet, tangga lumayan gede kok tangganya. Lumayan gede ke atas gitu loh, bukan tangga yang muter gitu, enggak. Lumayan gede. Nah kayak suara orang turun dari atas. Mikirnya kita berempat, oh itu OB kali lagi ke gudang, karena kan di atas gudang kan, mungkin ngambil apalah gitu kan di atas. Biasa aja, kita nggak ada yang gimana kok. Itu suara pantopel kok, tek OB pakai pantopel kan, ada yang pakai pantopel, tek turun, tek. Biasa, oh ada OB nih di samping gitu, tek. Suaranya itu nyampe bang ke bawah, tek. Saya kira sampai ke bawah kan kedengeran dong, sampai ke bawah. Kok nggak datang, maksudnya kok nggak lewat kan, jalan keluar cuma satu ngelewatin kita kan. Kok nggak lewat kan, di situ sempet kayak lihat-lihatin nih kita berempat kan. Nah kok nggak lewat, apa dia berhenti, apa mau ngagetin apa gimana kan, kok nggak lewat. Nah temen aku nih inisiatif buat ngelongok, aku nggak berani kan. Pas temen aku ngelongok gitu, diem dia, kita lihat-lihatan, otomatis aku ikutan lihat dong karena aku di samping tembok pas kan. Pas aku nengok, nggak ada, itu nggak ada siapa-siapa, tapi itu dia turun benar-benar sampai bawah, sampai samping aku persis tuh loh, tapi nggak ada siapa-siapa. Suaranya itu tadi ya, suaranya turun dari atas ke bawah. Pas kita nengok nggak ada siapa-siapa, temen aku udah bilang jangan lari, matiin kompor, ayo keluar bareng-bareng, maksud temen aku kayak gitu kan. Tapi itu kan jantung udah kayak itu kita denger loh sampai bawah kan. Temen aku matiin kompor, nah temen aku matiin kompor sambil lari ya kan. Tek,
teriak, kita semua ikut teriak kan, kayak astagfirullahaladzim gitu, lari. Nah posisi aku tuh nomor 2 dari belakang, ya kan, karena dia lari duluan kan. Posisi nomor 2 dari belakang, pas kita lari pas banget ngelewatin tembok yang kedua gini, aku sama temen aku di belakang, aku di sini. Itu kita diteriakin, woi, sama suara lagi. Tambah jerit dong, tambah kayak astagfirullahaladzim, tambah kenceng lari keluar teriak-teriak astagfirullahaladzim. Kenapa? Jadi ternyata yang denger aku sama temen aku nih, 2 dari belakang. Jadi pas kita ngelewatin tembok kedua itu kita diteriakin. Berarti aku mikirnya kalau misalkan itu makhluk, berarti dia udah sampai di situ dong, di tembok kedua kan. Itu lari kenceng sampai ya Allah merinding. Sampai akhirnya orang yang di mes yang masih pada off gitu keluar. Kenapa katanya, kenapa? Itu ada gini kita cerita gini, kompor udah dimatiin belum? Udah gini. Akhirnya dicek nih sama mereka. Ayo, enggak, kita nggak ada yang mau dong balik ke dapur lagi kan. Yaudah diem. Akhirnya mereka ngecek kompor udah dimatiin bener apa enggak. Soalnya kita lagi masak kan. Akhirnya dicek sama dia. Kenapa minum dulu nih. Berempat itu udah kayak histeris banget, kayak itu apaan kan. Akhirnya kita minum dulu. Akhirnya dibilangin, makanya kalau mau masak nggak usah malam-malam, ngapain? Kita bilang, ya rencananya itu biar pagi gini kak, bla bla bla. Nggak usah makannya gini. Emang itu apaan? Temen bilang kan, enggak, bukan apa-apa, udah istirahat aja katanya. Tapi walaupun dibilang nggak apa-apa kan, dalam istirahat itu tetap aja pikiran itu udah kemana-mana banget. Waktu itu udah kayak, itu apaan ya Risa ya? Aduh gue nggak tahu, udah kemana-mana deh pikiran kan. Sampai akhirnya beberapa hari dari kejadian itu, ceritanya aku off lagi, si Risa ini masuk kerja. Jadi kita nggak sama-sama nih, nggak bareng offnya kan. Nah, cuman setahu aku Risa itu masuknya pagi. Masuk pagi, ya kan? Yang dimana harusnya dia sekitar jam 2, jam 8, jam 9 tuh dia udah sampai ke mes lagi kan. Waktu itu aku off. Nah waktu itu aku habis nyuci baju nih, habis ngejemur-jemurin di ruangan yang sebelah sana kan. Pas aku masuk lagi ke dalam mes, itu aku ngeliat si Risa lagi tidur. Yaudah aku bilang, kan kita beda ranjang ya, walaupun ranjangnya tingkat kita beda ranjang nih, ya kan. Terus aku bilang, Riz sudah balik gitu. Risanya nggak ngejawab tuh, tapi dia tidur di situ kan. Riz, enggak, kata dia nggak ngejawab apa. Aku tidur dong di samping kan, tidur sambil mainan handphone kayak gitu. Nggak lama Risa ngetok pintu. Yes kata dia, yes. Lah kan Risa ada di situ, tapi itu suara si Risa ngetok pintu kan. Astagfirullahaladzim, pas ngeliat emang nggak ada Risa di situ. Nggak ada di yang kasur. Tidur, nggak ada si Risa. Astagfirullahaladzim, enggak, udah sempet kayak mikir enggak, ini siapa nih? Ini aku udah mikir macam-macam kan. Akhirnya pas buka pintu, beneran Risa. Dia baru pulang kerja. Yes, Riz, lu baru pulang kerja? Iya, aku baru pulang kerja, kata dia gitu. Oke, kenapa? Enggak apa-apa. Tapi itu aku waktu habis ngejemurin itu Risa lagi tidur. Risa udah lagi tiduran, dia lagi tutup selimut gitu tidur, ya kan. Nggak lama dia jeda berapa menit itu Risa ngetok pintu. Yes. Itu kejadian yang ketiga. Kayak nggak ada lagi. Nggak ada. Pokoknya pas dia ngetok kan suaranya kedengeran dong. Yes. Lah kok suaranya Risa ngetok pintu kan, kayak yes. Udah pulang. Kok Risa? Lah kan dia tidur di samping kan. Pas nengok gitu, iya benar, udah nggak ada. Aduh udah. Itu udah rasa kayak nggak kabur, cuman coba kayak apa emang aku yang salah ngeliat kali ya, apa emang itu mungkin itu guling apa gimana, sempat kayak berpikir oke, itu mungkin aku yang salah lihat gitu, mungkin salah. Tapi dalam hati tuh kayak ini benar gak sih, benar kan. Akhirnya sampai kayak Riz, gue tidur di samping, tidur sama lu ya gitu. Nggak mau, sempit kata dia gitu. Nggak apa-apa ya, tidur berdua. Kenapa sih? Nggak apa-apa, tidur berdua aja, pengen tidur berdua. Akhirnya aku tidur berdua sama Risa satu tempat tidur, padahal itu sempit banget. Aku tidur berdua sama Risa saking kayak udah kepikiran hal-hal yang kayak gitu deh, yang enggak gitu kan. Tapi aku nggak berani cerita nih ke Risa, nggak berani ngomong apa-apaan. Udahlah, anggap aja itu salah lihat gitu loh. Udah dari situ kejadiannya tuh kayak dia tuh kayak lengkap gitu loh Bang Ale. Kayak 2 hari ngalamin lagi atau 3 hari ngalamin lagi gitu loh, nggak yang continue per hari gitu ngalamin, enggak. Jadi dikasih istirahat lah kita gitu, jantung kasih istirahat. Sampai akhirnya
waktu itu kejadian yang paling bikin deg-degan lagi pas aku lagi sih berdua sama temen aku Mira. Nah kalau di karaoke itu ada supervisor namanya Mbak Ani. Supervisor kita manggil Mbak Ani gitu. Itu masih sekitar jam 8, masih sepi lah, masih belum banyak orang yang datang waktu itu kan. Mbak Ani datang dari lorong arah karaoke. Dia bilang, minta bill bilang kemarin, kata dia. Oh iya Mbak Ani, kita bilang gitu kan. Nih billnya. Nah nggak lama itu kan di pintu sebelah kiri itu arah mau ke klub gitu loh. Pintu ke klub gitu. Lalu kita sempat mikir Mbak Ani ngapain ke klub jam segini kan? Apa mau ngecek bill bawah apa gimana, kita nggak ngerti lah kan. Dia ke bawah, kayak cuman selang persekian detik itu Bang Ale, dia buka pintu yang menuju klub bawah, datang lagi Mbak Ani dari situ pakai jas beda. Hah? Ini anak-anak pada kemana? Dia ngomong kayak gitu. Mbak Ani lah, jadi persekian detik dia ngebuka pintu ke bawah, pintu ketutup, Mbak Ani keluar lagi dari sana dari arah ke sini. Mbak Ani, kata temen aku, kira Mbak Ani kenapa ini anak-anak pada kemana, aku belum datang sih segini dah. Dia ngomel-ngomel dah. Kita mikir dong lah, ini soalnya yang pertama juga biasa aja, mana dong minta bill, dia cuma ngomong kayak gitu doang, bill kemarin mana gitu. Terus dia ngambil, dia lari dia di jalan ke bawah, persekian detik datang lagi lewat lorong dengan beda baju ya. Ih merinding. Dia bilang katanya, mana nih anak-anak? Mbak Ani, kita bengong berdua cuman kayak, loh apa sih ini apa ya kan? Datang Mbak Ani, kenapa? Enggak, Mbak Ani tadi ke bawah. Enggak ada ke bawah Mbak Ani, tapi kok bajunya beda. Yang ini dia pakai dress warna merah, pakai dress merah gitu. Yang ini Mbak Ani pakai celana sama pakai jas, ya kan? Tapi dua-duanya tuh nggak ada yang nyurigain gitu loh. Biasa aja gitu, mukanya juga biasa aja, nggak ada pucat merah. Nyerupain semua ya? Nggak ada. Mbak Ani, kita kaget. Kenapa enggak Mbak Ani gini. Ceritalah temen aku kan, kasir aku yang sampingnya gini. Iya Mbak Ani tadi kita ngeliat gini, tanya Yesi. Aku bilang dong, iya Mbak Ani, barusan Mbak Ani ke bawah gini. Nggak ada orang, aku gini. Ngecek lah kita bertiga, aku, temen aku sama Mbak Ani ke bawah. Kita nanya dong sama bartender yang ada di bawah dong. Emang tadi Mbak Ani ke bawah? Enggak ada yang ke bawah. Nggak ada yang ke bawah aku sama sekali. Atau enggak perempuan dia pakai dress merah? Enggak ada yang ke bawah sama sekali, kata mereka. Terus siapa dong yang pertama? Ya kan? Dia datang minta bill gitu loh. Ya kan? Kita kasih. Tapi pas dicek bill itu masih ada. Padahal aku yang ngasih, nih, aku yang ngasih. Nih bilang Mbak Ani yang rekapan gitu loh. Nih Mbak Ani aku ngasih. Dan itu kan bukan aku doang yang ngalamin itu. Temennya aku kan juga nih yang samping. Nih Mbak Ani, orang tadi aku kasih kok bila gini. Pas kita balik lagi ke meja kasir, nggak ada, masih ada bila masih utuh, nggak ada. Wah di situ kayak astagfirullahaladzim. Makanya doa dulu. Mbak Ani cuma bilang gitu kan, kita doa. Di situ kita doa kayak, ya Allah ini baru jam 8 loh ya kan, ini baru jam 8 udah kayak gitu. Jadi kita berdoa kayak, ya Allah udah dilancarin deh kerjaan hari ini, lancarin gitu. Itu kejadian yang lumayan kayak nyata banget sih, jelas banget sih Bang Ali, kayak ini ada 2 orang persekian detik datang kan, orang yang sama gitu. Kayak, dari situ kita kayak Bismillah, berarti ya emang namanya tempat kayak gitu banyak kan ya. Tapi kita nggak nyangka kalau senyata itu gitu loh, kita nggak nyangka. Biasanya kan cuman kayak suara atau apa, ini nyata aja gitu kan. Udah dari situ aku, temen aku sama Mbak Ani coba buat kayak udahlah, dianggap udahlah perkenalan gitu loh, ya kan. Nggak kita anggap lagi, kerja kayak biasa sampai akhirnya beberapa minggu dari kejadian itu kita ada event di klub bawah nih kan. Ada event, jadi kita semua yang bertugas di atas rata-rata di sekitar jam 10 pindah ke bawah semua nih buat ngebantuin yang di bawah kan. Akhirnya aku pindah ke bawah buat ngebantuin event yang ada di bawah, di suasana event yang lumayan ricuh, yang lumayan kan kalau kita itu kasir, resepsionis dan lain sebagainya, tipe pekerja itu kan kita harus ngeliatin satu-satu ya, walaupun rame harus kita pantau satu-satu orang-orangnya. Mungkin harus ya, entah ada yang ribut atau yang ada apa lain sebagainya, harus kita pantau semua satu-satu kan. Nah saat itu posisi aku nggak mantau semua jalan, otomatis ke atas juga dong. Pas mantau ke atas itu ada satu cewek Bang Ale, jadi di atas nih gini ya kan, dia tuh duduk di antara tiang sininya,
Maksudnya atas itu kan di atas, plafon. enggak plafon. Jadi kan kita modelnya dari karaoke nih. Karaoke pintu. Oh, oke. Nah, Kayak kita ada, floor atas sama floor bawah ya, gitu loh. Ya. Ya kan. Nah, kita kan ngejagain dari floor bawah ya kan. Kita mata ngelihat sampai ke atas juga dong. Banyak tamu-tamu di atas juga kan. Pas ngeliat di atas di pojokan itu di yang apa sih namanya? Pembatas itu loh. Itu dia yang duduk di situ, perempuan. Tapi nggak pakai baju putih, nggak pakai baju apa. Dia tuh kayak pakai baju dress warna hitam, rambutnya panjang, tapi dia duduk di itunya loh. Apa sih namanya, Bang? Partisi apa sih? Tiang penyangganya itu loh. Kan kalau di atas itu ngeliat ke bawah ada begininya kan. Ya kan? Nah, itu dia duduk di situ. Ya kan? Ya dinding lah, dinding iya pembatasnya. Kan? Nah, mungkin kalau itu berbaju-baju putih dan lain sebagainya, mungkin aku berpikir, oh itu mah mungkin ya gitu kan. Hantu, Ini gitu. enggak, ini pakai dress. Otomatis kan aku bilang, itu siapa kan, mau ngapain dia duduk di situ. Aku panggil dong bartender, cuy itu lihat di atas gitu, itu ngapain gitu nih. Karena mikirnya aku tuh apa itu entah perempuan yang mabok atau gimana duduk di atas atau gimana kan, karena dia pakai dress hitam dong. Yang di mana pojok sebelah kanan gitu, itu ngapain dia duduk di situ. Terus si bartender cuma bilang kayak gini, udah nggak usah diliatin. Iya enggak lah, ya mikirnya aku kalau sampai lompat ke bawah kan nggak lucu ya kan. Karena kan bukan berbentuk yang seperti kita sebutlah kuntilanak dan lain sebagainya, enggak berbentuk gitu kan. Enggak lah, nggak lucu kalau dia sampai loncat kan. Kalau lagi nggak sadar gitu takutnya dia ngapa-ngapain loncat atau gimana. Enggak, udah nggak usah dilihat kata dia, nggak usah dilihat. Udah nggak usah dilihat kata dia. Yaudah dong, ngikutin yang lama kan, karena aku baru oke nggak dilihat, tapi dalam hati tuh kayak penasaran, itu perempuan ngapain di situ. Pas kita udah closing semua, udah rapi, si bartender nyamperin. Oke. Emang lu lihat apaan, Yes? Cewek pakai dress hitam katanya. Nah, kalau yang aku lihat itu kayak perempuan biasa gitu loh, perempuan biasa cantik. Maksudnya cantik lah, nggak yang gimana mukanya. Terus duduk di atas kan, aku bilang. Cantik dari mana? Jadi aku ngeliatnya tuh biasa aja cantik, tapi kalau si bartender ini enggak. Dia ngeliat pakai dress hitam, tapi mukanya di sini tuh hancur. Makanya dia bilang, berarti si bartendernya bisa ngelihat juga. nggak tahu dia bisa ngeliat juga apa enggak, intinya makanya dia bilang kan, ya udah nggak usah liatin kan. Aku mikirnya itu perempuan biasa. Oke. Karena mukanya kan enggak ada serem-seremnya gitu loh, ya kan. Nah jadi versi bartender itu iya pakai dress, tapi mukanya di sini tuh kata dia separuh gini tuh udah nggak rata. Makanya dia bilang, serius? Iya, jadi yang aku lihat sama yang bartender lihat itu beda nih. Tapi benar, duduk di atas itu kan. Itu kayak, astagfirullahaladzim, bener. Iya, untungnya aku ngelihatnya berbentuk manusia, normal ya. Untungnya. Tapi versi bartendernya enggak. Makanya aku aneh. Dia bilang, gak usah diliatin. Kata dia, gak usah diliatin. Jadi ternyata versi yang dia lihat itu emang mukanya udah hancur separuh yang dia lihat gitu loh. Entah itu siapa atau gimana lah gitu kan. Di situ mulai kayak, aduh kontrak masih lama, masih 3 bulan ya kan. Di situ baru sekitar 1 bulanan, kayak mau pulang nggak bisa karena kita udah taken kontrak kan. Pulang nggak bisa. Tapi kejadian lumayan berentret yang itu kan berarti berbentuk nyata ya. Dia itu nampakin itu bentuknya nyata-nyata gitu loh ya kan. Dari situ coba buat kayak, ya udahlah istighfar, baca doa kayak bismillah, lancarin deh sampai 3 bulan ke depan, habis itu balik tuh lo kan ke Jakarta. Nah dari kejadian itu lama nih nggak ada kejadian apa-apa ya kan, lama sampai nggak kejadian apa-apa, sampai teman aku si Risa ini kesurupan. Aku masih kerja, Risa off ya kan. Cuman dari pas aku kerja itu toto orang-orang yang ada di dalam mes yang libur pada keluar. Dia bilang, Risa kesurupan. Datang dong kita semua kan panik. Kesurupan kenapa? Dan si Risa itu kan tadi aku bilang ya, ranjang tempat tidur kita itu tingkat. Ya kan, dua lantai gitu. Gitu ya tingkat atas bawah kan ranjangnya itu. Nah Risa itu udah duduk di pojokan ranjang atas, sedangkan ranjang atas itu nggak pernah kita pakai. Ranjang yang atas itu nggak pernah kita pakai gitu loh. Kita tidur tuh di bawah, sama-sama di bawah ya kan. Nah Risa itu udah di ranjang atas di pojokan. Dia udah jongkok, tapi jongkoknya dia tuh jongkok tangannya gini nih, kayak kodok bisa dibilang. Iya. Ya yang tangannya begini. Ya tapi itu di pojokan. Ih bang, ya Allah merinding. Astagfirullahaladzim. Pokoknya dia udah diri di pojok, udah duduk di kayak kodok di pojokan gitu sambil teriak-teriak, astagfirullahaladzim Risa, astagfirullahaladzim. Nah orang-orang kan juga nggak ada yang berani dong karena dia kan di atas. Ya kan, ini kenapa. Tapi dia tuh udah kayak
Udah begitu terus, udah diajak ngomong udah gak nyambung sama sekali kan. Datang deh satpam lama deh yang di situ kan. Datang, dia cuman kayak gini doang bilang, turun ke bawah, dia cuman bilang kayak gitu doang. Itu tuh pokoknya Risa cuman ngejawab dia cuman gitu doang sambil matanya melotot, dia cuman tapi dia nggak ngeluarin kata-kata lain kan. Terus si satpamnya naik ke atas, nggak tahu diapain sama satpam itu karena kita kan di depan pintu, nggak ada yang berani buat deket kan, takutnya kenapa-napa kan. Satpamnya naik ke atas ranjang, kita nggak tahu diapain deh, si Risa diapain gimana, terus dia teriak, tapi teriak kayak suara kuntilanak yang gitu loh, bukan hihihi enggak, tapi kayak gitu loh teriak kan. Astagfirullahaladzim, kita semua kaget kan, astagfirullahaladzim, udah keluar. Nah satpam itu cuma bilang udah keluar gitu doang. Pokoknya pas Risa habis teriak yang brok, udah dia pingsan, nggak sadar dia pingsan. Tapi pingsan pas masih di atas, masih di atas, udah dia pingsan brok gitu. Akhirnya dibantu sama yang lain kan buat nurunin Risa dari atas, udah dikasih minyak angin lah, dikasih apa. Akhirnya nggak berani dong aku tidur berdua doang sama Risa kan. Ditemenin lah rame-rame berlima tuh di dalam kamar. Akhirnya sampai nungguin si Risa sadar. Pagi dia sadar, kita tanyain lo kenapa, kata dia enggak kenapa-napa, gue nggak tahu kenapa-napa, kata dia. Semalam gini nggak sadar. Pokoknya yang dia inget itu ada yang manggil dia lagi main handphone. Ada yang manggil dia Riz gitu. Nah pas dia nengok begitu, yang dia inget itu ada bayangan tinggi gede sampai nembus ke plafon atas. Nah dari situ dia udah gak inget apa-apa. Jadi yang dia inget ada yang manggil dia Risa gitu. Pas dia nengok, dia ngeliat orang tinggi gede. Habis itu dia udah gak sadar apa-apa. Itu pengakuan dari si Risanya kan. Kayak akhirnya percuma kita mintain penjelasan juga, emang dia nggak ingat. Yang dia inget cuma ada yang manggil, dia ngeliat bayangan gede, udah habis itu dia nggak inget apa-apa gitu doang kan. Itu udah kejadian kesekiannya, sampai akhirnya aku sama Risa tuh mutusin buat kayak nggak ada kamar lain apa nih yang seenggaknya ada isi 1 orang atau 2 orang biar kita berempat gitu loh di dalam kan, nggak berdua. Karena biasanya aku penakut, si Risa juga penakut ya kan. Akhirnya kayak ada apa enggak ya, akhirnya di kamar pojok ada yang senior 2 orang gitu loh, nempatinnya. Kebetulan di situ ada ranjang 3. Nah maksudnya nggak apa-apa deh, aku sempit-sempitan sama Risa 1 ranjang gitu kan, yang penting di dalam berempat gitu. Pas pindah ke kamar pojok, ternyata suasananya lebih horor lagi Bang Ale. Lebih gelap lagi, lebih horor lagi. Pas kita masuk, Riz yakin? Nggak tahu. Jadi suasananya malah jauh lebih nyeremin daripada kamar kita sendiri gitu loh. Kamar kita sendiri udah serem banget hawanya, tapi terang gitu loh. Nah ini udah hawanya serem, gelap lagi. Jadi kita kayak dari akhirnya nggak jadi, udah deh kita berdua aja, mudah-mudahan ada anak baru deh biar nempatin tempat kita juga gitu kan. Yakin ini daripada di sini lebih serem lagi kan tempatnya. Oh yaudah, akhirnya balik lagi ke kamar semula gitu loh. Nggak jadi karena jauh lebih serem kamarnya itu. Jauh lebih serem. Udah gitu di pojok lagi kan, jauh dari pintu utama gitu. Dari situ balik, akhirnya aku mutusin buat kayak ya mungkin kita sholatin deh biar adem gitu kan. Awalnya mikirnya kan kita sholat dulu deh gitu kan, sampai akhirnya kita mutusin buat sholat nih waktu itu kan, buat biar adem deh suasana di situ kan. Nah pas sholat subuh itu aku bangunin Risa ya sholat. Udah lu aja duluan, kata dia masih tidur kan. Ambil air wudhu dong aku kan. Pas ngambil air wudhu, keluar dari kamar mandi Bang Ale, di ranjang aku di atas itu kepala kuntilanak. Gimana sih Bang, dia tuh ngebalik gini, dia tidurnya kayak telentang, tapi rambutnya tuh ke bawah. Astagfirullahaladzim, langsung buk, udah jatuh, udah nggak ngerti, udah teriak astagfirullahaladzim, Risa bangun Nis, kenapa? Astagfirullahaladzim, udah nggak bisa diri, udah nggak bisa ngapain, itu badan udah merinding sejadi-jadinya. Jadi itu dia telentang gini, tapi kondisinya palanya tuh menggantung ke bawah. Jadi dia kayak tiduran tapi palanya ngelebihin kasur. Ngerti kan? Begitu. Ngebayangin kan. Brok, jatuh, aku udah nggak bisa bangun kan, cuma bisa teriak astagfirullahaladzim Risa bangun. Kenapa astagfirullahaladzim Risa begitu. Tapi Risa nggak ngeliat apa-apa kan. Risa astagfirullahaladzim. Kok manajer datang semua, kenapa itu astagfirullahaladzim. Udah kayak orang gila deh. Itu udah jelas banget kepala dia beginian.
wah merinding, udah bilang kayak ini nggak mau lagi di sini, nggak mau lagi di sini, mau pulang udah kayak gini. Kayak menurut aku tuh kok mau disolatin malah makin jadi berani ya makin kan, berani. kayak loh orang ini udah jam 5 loh, orang lagi ngambil wudhu mau sholat, kok dia malah makin berani. Yang tadinya di kamar itu nggak pernah dia nampakin kayak gitu kan, kok ini berani gitu loh, sampai segitunya, sampai kayak badan udah nggak bisa berdiri, udah kayak oh astagfirullahaladzim, udah teriak-teriak mau pulang kan. Sampai akhirnya dari situ mereka kan juga kayak kasihan nih anak berdua gitu loh, digangguin mulu kan gitu loh. Yang lain juga digangguin sebenarnya, mungkin cuman yang lain itu kayak kebal gitu loh. Mungkin karena rata-rata udah kan biasa ya, lah gitu. dan mereka rata-rata tuh orang asli dari Kalimantan itu sendiri gitu loh ya kan. Jadi mungkin mereka untuk hal kayak gitu mungkin udah biasa mungkin gitu kan. Nah buat aku yang baru datang ke Balikpapan, dan nih anak walaupun asli situ dia juga baru kerja di situ gitu kan, kaget sama kondisi yang ada di situ gitu loh. Kayak sebenarnya yang lain udah bilang diemin aja, emang banyak kok di kamar kita juga ada gini dia bilang. Cuman kalau makin ditakutin kata dia, makin ketakutan makin gimana makin jadi kata dia. Jadi emang ada kita semua juga ngalamin kok, tapi kita semua biasa aja. Terus aku sama Risa cuman kayak biasa aja kayak gimana, udah kayak begitu kan, sampai kesurupan ya kan, aku sampai ngeliat begitu kan, biasa kayak gimana. Di situ kayak aduh Pak aku mau pulang dia, aduh Bu aku mau pulang, udah kayak aduh mau pulang gitu, kayak sempat mikir udah nggak apa-apa deh, keluar deh ini kerjaan deh, batal kontrak, sempat mikir gitu kan. Kayak itu sih yang paling bikin jantung kayak mau copot ya, karena itu bener-bener yang lihatnya nyata banget, keluar dari kamar mandi terus di atas lagi kan. Dari situ sabar, kita cariin dulu nih jalan keluarnya kata dia, apa pindah kamar atau gimana gitu loh. Sampai diusulin buat apa ngekos berdua gitu loh, nanti separuh sama perusahaan bayar apa gimana. Cuman aku mikir lagi, aku gak ada kendaraan kan ngekos, keluarin duit lagi kan buat datang ke sini. Akhirnya mikir enggak, mikir sama si Risa, sempat kita mikir tuh kayak kamu gimana. Cuman kalau kita berdua doang kita juga gak kuat ini kalau kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku dipisah kamarnya nih sama Risa, jadi ditaruh di kamar yang isinya 2-2-2, jadi bertiga-tiga. Ya, jadi Risa ditaruh di kamar lain yang isinya berdua, jadi bertiga. Aku di kamar lain. Awalnya juga sempet kayak ih gimana ya Riz ya, kan udah enak satu kamar nih, terus dipisah lah, gitu ya. Tapi mikir lagi ya kalau dipaksain berdua kayak gitu juga kita gak kuat kan, gak ada yang kuat gitu loh kayak gitu. Akhirnya kita dipisah kamar, itu tinggal 1 bulan lagi kontrak aku. Di situ kan tinggal 1 bulan lagi. Akhirnya aku satu kamar sama senior nih. Dia udah senior banget di situ kan. Satu kamar, hawanya sama aja kayak tempat aku. Agak-agak aneh gitu loh, cuman kayak lebih rame aja. Kayak nggak terlalu serem kayak, karena dia ada TV-nya, ada karena udah lama di situ kali ya. Jadi dia udah bisa beli TV, dia beli apa gitu, dia masukin TV sendiri karena aslinya nggak ada. Cuman kayak kamar, lemari, tempat rias gitu doang, nggak ada TV-nya gitu loh. Nah ini dia ada TV, ada radio, ada lain-lain, jadi udah lebih rame gitu kan. Di situ Risa juga udah dapet kamar dia sendiri. Nah singkat cerita 1 minggu sebelum kontrak aku habis nih, aku libur ya kan. Nah senior aku yang 2 ini pergi, bukan pergi, kerja ya kan, kerja. Nah di situ yang bikin aku nggak terlalu takut tuh kan ada TV kan, jadi aku bisa nyalain segede-gede yang aku mau deh kasarannya, bisa aku gedein, bisa nyetel apalah yang lucu-lucu kan, nyetel TV. Nah rencananya tuh aku mau mandi, itu jam 9 malam. Nyalain TV, aku kencengin, aku mandi ya kan. Nah pas mau mandi ke kamar mandi itu emang sempet kayak di showernya itu, di pinggir-pinggiran shower itu ada kayak rambut gitu loh. Iya. Rambut Di pinggiran shower. Mikir aku lah, kok bisa sih rambut di, mungkin kalau di bawah oke lah ya rontok. Ini enggak, di pinggiran shower gitu loh. Ada rambut, kayak bekas-bekas rambut panjang-panjang gitu kan. Ini kurang kan, gak masuk di logika ya Bang Ali kayak. Masa ya orang nyabutin rambut ditaruh di shower, dibuka ditutup lagi kan nggak mungkin kan. Ini apaan sampai aku liatin, aku cabut kan, sampai diliatin kayak gini, ini apaan, itu rambut di pinggiran bolongan, pinggiran gitu loh. Itu rambut, jelas rambut. Kayak udah nggak jadi mandi karena mau dipikir kayak apa kan, rambut
bolongan shower kan nggak mungkin ya. Iya, nggak Ya kan nggak mungkin. mungkin. Udah akhirnya udah nggak jadi mandi. Keluar lagi dong nonton TV. Maksudnya udah besok aja lah mandinya sendiri nih, itu juga udah deg-degan nih kan kayak gitu. Akhirnya nonton TV nggak kerasa kan, kalau dari luar itu walaupun musik kencang dan lain sebagainya emang nggak kedengeran ke dalam ya kan nggak kedengeran sama sekali. Akhirnya singkat cerita lagi nyetel TV itu sekitar jam 1 malam, masih belum bisa tidur. Nah di kamar mandi itu dia mandi. Cuman aku kayak kan karena dari yang jeda dari jam 9 mau mandi itu ke jam 1 kan aku emang sempat kayak antara tidur bangun tidur bangun gitu loh, kayak antara merem bangun. Nah aku mikirnya kayak oh mungkin emang udah pada pulang kali, cuman mandi akunya nggak dengar gitu kan. Mandi, ada yang mandi masih kayak biasa, ada yang mandi pas ngeliat jam masih jam 1, kan closing jam 3. Masih jam 1. Pas aku ngeliat ke kasurnya, kalau misalkan dia udah pulang kan pasti ada tasnya, ada lain sebagainya kan. Kok nggak ada gitu kan. Diem lagi bang, nggak langsung kayak nggak, diem lagi, mikir lagi, istighfar lagi, bismillah, astagfirullahaladzim, istighfar. Aku dengerin lagi, tapi orang mandi kayak terus kayak digigit-gigitin rambutnya, kayak orang mandi. Masa nah akhirnya niatnya mau ngeliat doang ke kamar mandi, tapi nggak berani masuk sebenarnya kan. Pas ngeliat ke kamar mandi, emang sih pintunya tuh ketutup separuh, tapi nggak ditutup jebret gitu loh. Emang ketutup separuh. Itu sambil mikir lagi berkali-kali, itu terakhir ke kamar mandi nutup pintu apa enggak gitu loh. Aku mikir apa emang pintunya ketutup separuh ya kan, mikir pintu ketutup nggak, mikir. Tapi di ingatan aku tuh pintu aku buka, nggak aku tutup separuh gitu loh. Seingat aku tuh pintu emang aku buka, nggak aku tutup kan. Mikir oh enggak kok, dibuka, orang masih mandi. Aku bilang gini, kak aku panggil dong, kak kok nggak nyaut ya kan. Kak, aku bilang, tapi aku nggak berani melongok, nggak berani buka gitu loh. Aku nggak berani kan. Kak, waduh kan, kak, wow, udah deg-degan tuh, nggak disautin lagi kan. Kalau itu senior aku pasti dia nyaut dong ya kan, apa gitu kan. Kak, aduh, wah udah nggak beres nih kak sambil aku pelan-pelan buka pintu keluar. Kak, aku buka aja udah pintu keluar. Wah, lari ke kamar yang pada libur kan. Kak gitu, ada yang mandi di dalam. Sini kali mandi. Enggak ada, gini. Dicek sama mereka kan ke kamar. Iya udah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Dan bekas mandi airnya juga kok kering. Nggak ada air sama sekali. Terus rambut yang aku lihat juga udah nggak ada nih, yang di pinggiran shower. Situ kayak astagfirullahaladzim, ini aku udah pindah kamar kan, masih kayak gitu. Nggak ada tuh. Ada sumpah yang mandi orang, aku ngeliat rambut, sampai aku jelasin dong, orang ngeliat rambut gini kok. Alah udah nggak usah di omongin, nggak usah di aladenin kalau ngeliat kayak gitu, kata dia kan. Ya tapi ada yang mandi gini udah ya. Dari situ kayak astagfirullahaladzim, nih apaan lagi sih. Sampai akhirnya ya singkat cerita dari semua kejadian aku alamin itu, besokan 2 hari sebelum aku udah habis kontrak dan pulang ke Jakarta, ceritanya ada event lagi nih, tapi eventnya di karaoke-nya, bukan di klub bawahnya kan. Rame dong tuh, full kan, room semuanya full nih. Kita semua kasir masuk nih, nggak ada yang off kan. Kita masuk semua. Nah selama aku kerja di sana itu aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata ada satu room yang emang nggak dipakai gitu loh. Jadi ternyata di tempat kerja aku itu kayak entah ini semua tempat kerja kayak gitu atau gimana, jadi memang ada satu tempat kerja yang dikhususkan untuk entah apalah, jadi nggak dipakai. Iya, nggak difungsikan gitu loh. Jadi memang kosong gitu loh. Itu di lorong memang paling pojok. Cuman memang aku tuh nggak tahu selama ini kalau ternyata ada room yang nggak dipakai, karena di situ tulisan di komputer dan di semua table full ya kan. Ternyata fullnya tuh full ya, nggak ada yang room kosong itu nggak dihitung. Full ya, aku mikirnya full dong ya kan. Semuanya udah pada sibuk kerja kayak gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang mau mesen makan atau minum, otomatis kan dia kayak mencet bell, dan bukan bell sih, kayak tombol dan sebagainya. Nanti dari kita tuh ketahuan room berapa gitu kan.
Nah di situ tinggal aku nih di meja kasir. Ya kan yang lain udah pada sibuk ke sana. Nah kita tuh karena rame, kita tuh juga merangkap jadi waitress gitu loh karena rame kan. Nah waktu itu ada yang mencet di room itu. Cuman kan aku nggak ada mikir macam-macam. Oh ya udah nih, terus nggak ada anak-anak juga lagi yang bisa dituin kan. Sebenarnya kasir juga nggak bisa ditinggal, mikir juga kan kasir ditinggal gimana. Cuman dia mencet terus ya kan. Datanglah aku kan ke room dong. Biasa aja ke room, mau pesen apa biasa aja, orderan apa biasa gitu loh. Biasa itu rame kok di room itu, rame orderan sekian ya udah ada, aku tulis semua, aku taruh di kitchen, balik lagi dong ke kasir kan aku buat ngejaga. Nggak lama orang kitchen dateng, Mbak ini nggak salah pesanan di room ini kayak gitu. Iya nggak ada yang nggak salah kok, karena itu emang biasa aja orang nyanyi kok pesen gini salah nulis room nggak kok, emang room di pojokan sana kan bilang gitu. Nggak Mbak yakin kata gitu, ini room ini. Iya kok yakin, room yang ada di pojok kata dia gitu. Iya pesen gini aku bilang kan. Mbak salah room nggak, apa sampingnya katanya. Enggak, room di pojok, di lorong ujung paling pojok aku bilang kan. Mbak roomnya kan nggak dipakai, ada kok orang kan bilang gitu, ada kok orang. Itu debat sama kitchen bilang itu room tuh nggak dipakai. Lah kan cuman aku masuk ke dalam room, ada orang nyanyi kok, rame kok, banyak kok pesen gini. Enggak Mbak, sampai datang manajer. Kenapa? Enggak ini katanya gini. Kita jelasin semua. Nah aku bilang ada kok pesenan di room sekian. Tadi mesennya gini. Enggak yes, itu roomnya nggak dipakai. Kata dia. Ada kok, ada pak. Datanglah ke room itu. Pas ke room itu tuh dikunci Bang Ale room. Dikunci lah, tapi aku buka kok, ada orang di situ. Dia mesen kok, dia order ini gitu kan ya. Tapi pas datang ke sana itu dikunci. Nih yes ya, nih kita buka, dibuka pakai kunci. Pas dibuka kayak begitu, ya itu room kosong, terus kayak emang room nggak dipakai. Jadi banyak bangku-bangku yang ditaruhin ke atas, meja-meja yang pada ditaruh ke atas gitu loh, emang nggak dipakai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ kayak ya Allah Pak, sumpah, sampai aku sumpah di situ tadi ada pesan kayak gini. Ya gimana kamu mau masuk kata dia, orang kunci dipegang kok kata dia, gimana kamu masuknya. Enggak Pak, tapi ya udah di situ udah lemes udah kayak astagfirullahaladzim. kita nanganin pesanan di situ, dan itu yang kita lihat emang rame, bukan yang room kosong ya gitu loh. Dan kita buka pintunya kok lagi pada nyanyi semuanya gitu loh, mesen. Tapi pas dicek lagi ternyata itu pintunya dikunci ya kan. Wah di situ udah lemes kayak ya Allah Pak, ini apaan lagi Pak, udah makan ya kata gitu. Udah sabar, dikasih minum lagi, di istighfarin, terus nggak tahu dia dibaca apaan tuh di belakang, dia nggak jelaskan digimanain. Udah dari situ akhirnya 2 hari kemudian aku balik ke Jakarta. Situ kayak dengan hati yang alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya aku pulang juga ke Jakarta. Akhirnya di situ pulang dengan senang hati, dengan selamat dan senang hati ya pastinya gitu. Wow, ngebayangin itu bener-bener. Kalau saya jadi kayak sih resign. Ya waktu itu juga sebenarnya pikir resign, udah kontrak bodo amat, gue nombok deh gitu. Awalnya juga gitu, coba tiket pesawat beli sendiri jadinya kan. Iya dong, kan iya, kita mutusin kontrak. Mutusin kontrak sendiri. Ya kan tiket lumayan waktu itu balik papan Jakarta kan. Ditahanin selama 3 bulan ya. Tahan deh, biar tiket juga yang bayar dari perusahaan kan. Tahan. Kalau kita mutus kontrak, tiket yang kemarin kita harus bayar, tiket pulang harus bayar sendiri gitu loh. Akhirnya awalnya juga aduh bodo amat gue resign. Ini nih, tapi dia bukanya nih dari pagi sampai ada 2 shift malam. Jadi ya. Ada 2 shift. Tapi jadi kalau karaoke itu memang dari jam 10 itu udah buka. Dari jam 10 udah buka. Cuman untuk klubnya itu dari jam 8 jam 9 dia baru dibuka gitu. Jadi ada 2 shift memang kerjanya. Karaoke itu begitu. Aduh. Tapi kayak ini enggak, maksudnya enggak punya kayak tulang renggang atau gimana gitu. Kan digangguin terus tuh kayaknya setiap jadi selama 3 bulan itu ada beberapa kali, udah sering banget kan. Sedangkan yang ganggu bener-bener yang ekstrim nih, termasuk ekstrim. Ya dia berani mengganggu, nongolin suara itu tadi.
geraman itu gimana nggak ini? Sebenarnya sih kalau misalkan aku tanyain lagi satu-satu, ternyata sebenarnya sih yang ngalamin juga bukan aku doang sih. Sebenarnya kalau mau ditanyain satu-satu ya, jadi sebenarnya mereka juga sebenarnya tahu kalau di sini tuh ya sering ada gini-gini gangguannya, sering ada gini-gini, mereka juga sebenarnya udah tahu gitu loh. Cuman mungkin karena aku baru ya, jadi sehisteris dan sekaget itu gitu. Tapi nggak ada sejarahnya tuh mall dulunya bekas. Biasanya kan kalau mall kan ngambil beli tanahnya itu dari berbagai macam kan, ada tanah bekas kuburan lah gitu, tanah bekas apa kayak gitu. Nah itu Enggak sih, cuman yang aku tahu sempat mikir kan kayak kok nih mall sepi banget gitu kan, bukan yang rame. Ternyata mall itu beberapa bulan yang lalu baru ada tragedi kebakaran di lantai bawahnya itu loh, lantai 1 sama 2. Itu kebakaran hebat yang sampai akhirnya ditutup. Nah aku datang itu baru kayak ada renovasi beberapa persen gitu loh. Oke. Itu yang aku tahu itu doang. Jadi itu bekas kebakar emang. Malah bekas kebakaran itu doang sih. Sampai merenggut korban jiwa. Itu aku masih belum terlalu tahu gimana sih, cuman dijelasin aja emang ini kebakaran dulu gitu loh. Cuman merenggut berapa korban jiwanya sekian enggak, aku nggak nanya sampai detail ke situnya. Cuman kebakaran ya gini cuma gitu. Gitu. Oke. Serem banget nih ceritanya. Gue sampai merinding terus dari tadi, dari awal cerita. Anjir cerita. Pengalaman kayak sih luar biasa banget ya. Balik papan the best sih biasa. Waduh luar biasa pengalaman itu sih. Oke. Terakhir Kak, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah nih Kak? Ya intinya dimanapun kita berada pasti adalah hal kayak gitu ya. Ya selalu bismillah aja lah gitu loh, sama tawakal gitu aja. Oke kayak sih. Nah Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Yesi. Jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yesi, terima kasih waktunya Kak Yesi. Nanti cerita-cerita lagi Kak Yesi ya. Siap. Kak Yesi ini asik cerita. Sampai jumpa. Dah.